Jadi kita berada di gunung yang namanya Tabor. Ingat 7 gunung di Israel? Puji Tuhan, ini salah satunya yang paling berapi. Dari utara kita mulai, Hermon, Karmel, Tabor, Gerizim, sama Moria, Zaitun dan Zion. Ini 7 gunung. Jadi salah satunya adalah Gunung Tabor. Sebelum kita mulai menjelaskan tentang gereja ini, Bapak Ibu, saya mau share sama kamu sesuatu yang sangat luar biasa dari Mazmur. Buka sama saya Mazmur, Bapak Ibu, 89. Mulai dari ayat 8. Ya Tuhan Elohim semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah, kencangkan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang merendahkannya. Engkau yang menemukan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah beraikan musuhmu. Punya mula langit, punya mula juga bumi. Dunia serta isinya, Engkau yang mendesarkannya. Utara dan selatan, Engkau yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena namamu. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena nama Kristus. Kita harus bersorak-sorak hari ini. Kita berada di Gunung Tabor, dan kaki kami berjajak di gunung ini yang sangat diurapi dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus cap gunung ini adalah gunung suci waktu dia dimuliakan. Lihat, kalau gereja umum, ini gereja pertama yang kita lihat di Israel. Tapi nanti lihat gereja-gereja semua mirip sekali sama bangunan ini. Jadi gereja satu lantai, tapi gereja ini tinggi. Kenapa gerejanya tinggi, Bapak Ibu? Karena Yesus dimuliakan, ditinggikan, Bapak Ibu. Dan 2 kemah kiri kanan. Kenapa Musa dan Elia? 2 nama ini adalah 2 nama terbesar dalam perjanjian lama. Musa, kalau saya sebut nama Musa, selalu kamu ingat Taurat, bravo. Kalau saya sebut Elia, api turun dari surga. Artinya menurut mata Tuhan, Elia itu nabi terbesar. Jadi 2 nabi ini adalah 2 nabi terbesar dalam perjanjian lama, menampakkan diri bersama-sama Kristus. Kita harus tahu sejarahnya, kenapa Yesus dimuliakan. Yang paling jelas itu di kitab Markus. Karena cerita ini disebut dalam Markus 9, dalam Lukas 9, dalam Matius 17. Tapi yang paling jelas di Markus pasal 6 sampai pasal 9. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Jadi orang Yahudi takut. Coba bu, zaman dulu tidak ada teknologi, tidak ada teologi. Bapak Ibu, Yesus belum katakan apa-apa. Tahu teologi yang kita dapat, yang kita menyembah Kristus, karena ada satu orang namanya Paulus. Kalau tidak ada Paulus, kamu tidak ada di sini. Kita bersyukur ada seorang namanya Paulus. So selalu kalau ada yang menjelaskan tentang teologi Kristus sebagai Elohim, selalu mereka sebut nama Paulus. Paulus, Bapak Ibu, dan Yohanes, dua-duanya sangat penting. By the way, Matius tidak mau membuktikan Yesus adalah Tuhan. Matius mau membuktikan kepada orang Yahudi Yesus adalah Mesias perjanjian lama. Markus kurang ngerti apa-apa. Markus cuma cerita mukjizat. Dia fokus dengan Kapernaum. Seperti Markus kurang ngerti. Lukas menjelaskan kepada orang-orang Gentilius, Romawi. Yohanes beda. Jadi kalau kamu mau mulai ngerti siapa Kristus, harus mulai belajar dari kitab Yohanes. Kenapa dalam kitab Yohanes ada 7 mukjizat? Karena 7 angka sempurna, walaupun Yesus punya 1000-an mukjizat. Jadi Yohanes itu sangat penting. Jangan lupa nama Yohanes dan Paulus, dua-duanya di mana? Di Efesus. Jadi Efesus itu sangat penting, Bapak Ibu. Karena teologi gereja yang kita percaya itu mulai di Efesus. Bapak Ibu, zaman dulu banyak orang kurang percaya Yesus adalah juru selamat. Di antara gereja-gereja. Zaman Paulus ada satu orang namanya Basilides. Kamu belum dengar namanya. Basilides, dia katakan Yesus adalah Nabi. Dia bukan Tuhan. Jadi ada kompetisi antara gereja Paulus dan gereja Basilides. Dua-duanya. Banyak orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, percaya mereka kepada Kristus itu adalah sebagai Nabi. Dan banyak dari Yahudi percaya Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Terbalik. Jadi waktu Yohanes Pembaptis dibunuh,
Murid-murid juga takut karena Bapak Ibu, kalau kamu dengar cerita dari sini, cerita dari sana, kamu bisa bingung. Jadi di antara Yahudi juga mereka bingung siapa Yohanes Pembaptis. Pas Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir, betul? Tapi Bapak Ibu percaya di antara murid-muridnya juga mereka percaya kemungkinan dia adalah Mesias. Dan Mesias hari ini dibunuh. Bagaimana kami masa depan? Jadi Yesus membawa mereka. Dan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka naik ke sini, Bapak Ibu. Pasti untuk naik. Lihat, di mobil kita capek. Bagaimana kalau kamu naik jalan kaki? Jadi mereka tidur di sini, istirahat di sini. Kemudian di dalam gereja ada batu tempat Yesus dimuliakan atasnya. Dan Nabi Elia, Nabi Musa menampakkan diri. Dua nabi ini adalah dua nabi terbesar. Kalau saya sebut Musa, artinya hukum Taurat. Kalau saya sebut Elia, itu para nabi-nabi perjanjian lama. Jadi perjanjian lama menampakkan diri hari ini. Tapi Yesus lebih tinggi. Ingat kata ini, Yesus lebih tinggi. Yesus di tangan lebih tinggi pada Musa dan Elia. Selalu kalau ada gambar Yesus dimuliakan, ingat, ini hukum. Selalu Yesus di tangan dan lebih tinggi pada mereka. Selalu mereka angkat kepalanya ke atas begini, Musa dan Elia. Artinya ada yang lebih tinggi pada Musa, ada yang lebih tinggi pada Elia. Siapa Bapak kalau kamu baca perjanjian lama, siapa yang lebih tinggi pada Musa dan Elia? Elohim Yahweh, Mesias Israel. Masalah kita dengan agama yang lain, khususnya juga Yahudi dan Islam, selalu mereka katakan, mana Yesus katakan dia adalah Mesias? Belum ada, betul? Ada? Ada Yesus katakan dia adalah Mesias? Ada atau tidak ada? Tidak usah malu, kita datang untuk belajar. Sendiri dia tidak katakan. Dari mulutnya dia. Dari mulutnya dia tidak katakan. Orang lain yang katakan. Seperti Petrus, seperti Kayafas, betul? Iya. Saya mau buka rahasia sekarang. Dia katakan sendiri dia adalah Mesias. Depan bangsa Samaria. Kami sangat sayang sama bangsa ini, Samaria. Dikasih rahasia firman Tuhan bukan untuk bangsa Yahudi, bangsa Samaria. By the way, rahasia datanglah Tuhan untuk kedua kalinya dikasih ke bangsa Samaria, bukan bangsa Yahudi. Bangsa ini bangsa yang disayang sama Tuhan. Walaupun Yesus adalah Yahudi, satu kali dia bertemu dengan perempuan Samaria. Seperti ini sumur air. By the way, sumur air Samaria masih ada sampai sekarang. Kalau kamu ke sana, kamu juga bisa minum airnya. Jadi Yesus menunggu ada perempuan Samaria datang. Dia minta minum. Dia bicara sama dia kasih banyak rahasia tentang hidupnya sendiri sampai dia mundur. Pertama dia mundur kenapa? Dia mundur karena dia Yahudi. By the way, Yesus adalah Yahudi. Betul? Jadi gambarnya yang kamu kenal, matanya biru, orang ganteng sekali. Lupakan aja. Yesus adalah Yahudi asli. Kalau Yesus adalah Rabi, artinya dia punya kunci sini juga. Karena dia ikut imamah juga. Bagaimana dia ajarkan dalam sinagoga, setiap orang Yahudi harus punya side locks. So ini tanda bangsa Yahudi sama Gentiles. Tidak boleh kamu potong rambutmu dari sini. Yesus punya kunci sini, dia mungkin sedikit pendek. Tidak, Yesus bukan orang putih sekali seperti yang kamu kenal. Yesus tidak ada mata biru. Jadi kira-kira Yesus mirip siapa? Bagaimana aku tahu Yesus adalah Yahudi? Dari cerita ini, perempuan Samaria, Bapak Ibu. Perempuan Samaria datang, Yesus cuman, Bapak Ibu, dua-duanya pakai satu bahasa Aram. Maksudnya, Samaria ingat, nanti saya akan menjelaskan detailnya Samaria. Kenapa mereka berpisah sama Yahudi. Tapi Samaria aslinya dari suku-suku Israel. Samaria dari Lewi dan anak Yusuf, Menashe, Efraim. Artinya Yahudi. Mirip sekali. Yehuda, Benyamin, beda sama Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, saya bisa lihat orang dari suku Batak beda sama Chinese. Saya bisa lihat. Tapi antara suku-suku Israel semua mirip. Muka mereka Bapak Ibu mirip. Jadi kamu tidak bisa tahu orang Lewi dari orang yang dari Benyamin. Benyamin dari Yehuda. Muka mereka semua mirip sekali. Bahasa mereka mirip. Cuman kamu bisa tahu bedanya antara mereka dari pakaian. Seperti kalau aku lihat orang pakai putih, itu pasti dari Lewi. Begini.
Jadi Yesus datang, dia minta minum, cuman dia pakai dua kata, saya haus, mau minum. Firman Tuhan katakan dia mundur, katanya kamu Yahudi. Pertanyaan saya, bagaimana dia tahu Yesus adalah Yahudi? Pakaiannya. Betul, ini maksud saya. Bapak Ibu, kalau aku lihat kamu semua, aku bingung seperti ini. Dia mirip orang Jepang, atau Hong Kong, atau Singapura, atau Malaysia, atau Indonesia, atau Filipina. Kenapa? Karena matanya begini, aku bingung. Tapi hari ini saya sangat yakin dia dari Indonesia. Bukan karena aku kenal dia, karena saya lihat dia pakai seperti batik ini. So kaosnya itu spesial buat orang Indonesia. Batik. Seperti Yesus sama perempuan Samaria. Yesus tidak mungkin dia ngerti dia dari mana, kecuali dari pakaiannya, kuncinya. Dia pakaiannya seperti Rabi Yahudi. Jadi dia ngerti, katanya kamu Yahudi. Kemudian dia kaget, kenapa? Karena ini Rabi, tapi dia minta minum. Apa maksudnya? Kamu makan babi, Bapak Ibu? Kamu makan babi? Makan. Kenapa kamu makan babi? Iya, karena saya Kristen. Tapi tersebut najis. Enggak sebut najis, boleh makan. Dalam perjanjian lama najis. Dalam perjanjian lama najis. Saya tanya kamu, Yesus makan babi? Enggak tahu. Bravo. Ini yang saya tunggu. Tidak tahu. Tahu kenapa saya tanya pertanyaan ini? Karena makanan dan minuman itu najis. Bapak Ibu, orang Samaria, firman Tuhan katakan, murid-muridnya mereka cari makanan di luar kota Izakhar, Samaria. Kenapa? Karena mereka tidak boleh makan bersama-sama bangsa Samaria. Jadi bangsa Samaria untuk Yahudi itu najis. Kamu ingat kemarin saya katakan 24 sekte Yahudi. Biakat, artinya kami yang punya kerajaan surga, artinya yang lain najis. Najis mereka bukan hanya kitab suci, mereka tidak boleh pegang kitab mereka. Tidak boleh makan sama mereka. Tidak boleh minum sama mereka. Jadi bangsa Samaria itu bangsa najis juga buat orang Yahudi. Buat murid-muridnya, buat Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, bangsa ini bangsa najis. Artinya kamu tidak boleh gabung bersama. Tapi kenapa hari itu mereka pakai jalan Samaria? Kan itu jalan yang paling dekat. Dari Yerusalem mereka mau kembali ke Galilea. So jadi, Bapak Ibu, saya bicara tentang cerita depan saya. Cuman 30 menit jalan kaki dari sini, kamu bisa bertemu dengan gunung dari sini. So ini arah Samaria. Dekat. Jadi kenapa Bapak Ibu mereka cari makanan di luar? Kenapa Yesus sendiri? Karena mereka bilang, Yesus, kami orang Yahudi dan kami berada di Samaria. Pasti Bapak di sumur air ada yang jual roti, ada yang jual daging, ada yang jual kurma. Tapi kurma mereka najis. Kami mau cari di luar Izakhar, di luar Samaria. Kemungkinan ada kampung Yahudi yang jual roti. Karena itu kosher. Ingat kata ini kosher. Jadi mereka cari makanan yang kosher di luar. Maksud saya begini ya Buni, kalau makanan Samaria najis, langsung ngerti minuman Samaria juga najis. Sumur air ini juga airnya najis buat Yesus dan murid-muridnya. Ini yang membuat dia kaget. Karena dia pertama kali dia sudah ketemu Rabi Yahudi, konservatif. Apa maksudnya? Dia pakai topi, dia punya kuncian, terlihat seperti Rabi. Dia ajarkan hukum Taurat. Ini orang sendiri ajarkan hukum Taurat, tapi dia minta minum dari air yang najis. Ini pasti membuka hati dia. Perempuan Samaria sampai dia bersaksi. Saya sangat percaya walaupun perempuan Samaria sangat berdosa di dalam kota Izakhar, dia juga diselamatkan. Tahu kenapa? Karena dia sudah bersaksi tentang Yesus. Kemudian Bapak Ibu, dia bilang, dia mundur terakhir. Dia katakan, wait, Kristus. Saya percaya kamu orang kudus. Kamu adalah Nabi. Kamu orang hebat, luar biasa. Tapi masalah saya, ini baru masalah kita sendiri. Biasa. Kalau kamu ketemu orang, maksud saya, biasa kamu bisa ketemu Palestina dan Yahudi berteman bersama.
duduk bersama, bicara bersama. Tapi terakhir masih ada sesuatu antara mereka. Walaupun kamu baik, walaupun kamu orang luar biasa, tapi terakhir kamu dari bangsa lain. Kamu Palestina, saya Yahudi. Ini juga masalah kami di sini. Jadi ini yang terjadi juga antara perempuan Samaria dan Yesus. Dia katakan, kamu orang hebat, tapi saya masih ada sesuatu. Kamu Yahudi, saya dari bangsa Samaria. Selalu ada solusi. Kalau kamu benar, dan kalau kami benar, siapa yang tahu? Kami harus tunggu sampai Mesias datang. Bangsa Samaria, bangsa Yahudi menunggu Mesias. Bedanya apa? Kalau Mesias Samaria turun di atas Gerizim, artinya bangsa Samaria yang benar. Kalau Mesias Yahudi turun di Bukit Zaitun, artinya bangsa Yahudi yang benar. Itu kompetisi. So mereka dua-duanya menunggu Mesias. Tapi Mesias siapa? Tergantung Mesias kakinya berjajak di mana? Di Gerizim atau di Yerusalem? By the way, ini masalah di Samaria. Masalah Samaria itu bukan masalah firman Tuhan. Masalah Samaria, Samaria percaya kepada Gunung Gerizim, Yahudi percaya kepada Gunung Moria. Ini bedanya antara Samaria. So, Bapak Ibu, pasti banyak masalah antara Samaria dan Yahudi. Tapi masalah terbesar antara mereka, tempat worship itu di mana? Gerizim atau Moria. Karena saya sudah share ayat kemarin, Gunung Gerizim disebut sebagai Gunung Berkat. Betul? Yes. Ini ayat yang mereka percaya. Kalau ini Gunung Berkat, artinya Gerizim itu yang paling diurapi. Dan tapi bagaimana Yahudi katakan Abraham membawa anaknya ke Bukit Moria? Tapi di mana Moria itu? Kamu bisa membuktikan Moria itu di Yerusalem? Ayo, kamu bisa membuktikan? Gunung Gerizim juga namanya Gunung Moria. Karena Abraham sudah jalan 3 hari, betul? Waktu Abraham membawa Ishak, Bapak tahu ukuran zaman dulu bukan by kilometer atau mil, tapi by hari. So jadi jalan 1 hari, setengah hari. Jalan Yeriko Yerusalem namanya jalan 1 hari. Begini, per hari. Jadi jalan antara Beersheba, saya tidak punya kita, tapi Beersheba sampai Yerusalem namanya zaman dulu jalan 2 hari. Jalan dari Beersheba sampai Samaria namanya jalan 3 hari. Ingat, Abraham sudah jalan berapa hari? 3 hari. 3 hari. So Samaria katakan, artinya Abraham membawa anaknya ke Bukit Moria, betul, tapi bukan Yerusalem. Itu Gerizim, itu Samaria. Namanya Alon More. Sekarang tanya orang yang di mana Alon More? Oh, Gerizim. Alon More. Moria. Karena ya, grup ini pintar sekali, puji Tuhan. Kamu sangat pintar, aku happy sama kamu. Liantinnya masih ada, Mas. Apa? Liantinnya masih ada. Liantin? Liantin yang itu. Ada. Nana, maksud saya pintar cari toilet. Bapak Ibu, Indonesia terkenal. Ini Beersheba. Iya. Ini kotanya Abraham. Ini Yerusalem. Jalan 2 hari. Ini Beersheba, ini Gerizim. Jalan 3 hari. Jadi menurut sejarah Israel, Samaria katakan kalau Abraham sudah jalan 3 hari, so jadi itu terjadi di Samaria. Tempat Abraham membawa anaknya untuk kurban bakaran itu Gunung Gerizim, bukan Moria. So jadi yang paling suci buat Bapak Ibu. By the way, Yerusalem tidak ada arti buat Samaria. Sama sekali itu kota Kanaan. Sama sekali tidak ada arti buat bangsa Samaria. Ingat. So jadi bangsa Samaria menyembah Tuhan di atas Gunung Gerizim. Dia berkata kepada Yesus, tunggu sampai Mesias datang. Come on, jangan sok pintar. Kamu Yahudi, kamu percaya kepada Mesias Yahudi. Hampir sebentar Mesias akan datang. Dan kami mau tunggu Mesias turun di mana. Kalau dia turun atas Gerizim, artinya kami benar. Kalau Mesias turun atas Bukit Zaitun, artinya kamu benar. Mari kita dengar Yesus jawab perempuan itu bagaimana. Buka firman Tuhan.
Yohanes pasal 4 ayat 35-36. Dengar Bapak Ibu ayat ini. Dengar baik-baik. Mencari Tuhan yang tidak tahu. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? 25. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Oke, dengar baik-baik Tuhan Yesus jawab perempuan itu bagaimana. Tidak Mesias itu. Ayat 26. Kata Yesus, Kata Yesus kepada dia, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Apa maksudnya ini? Akulah dia. Mesias. Akulah Mesias. Jadi Yesus menampakkan diri sebagai Mesias depan perempuan Samaria. Itu amazing. Yesus menampakkan diri sebagai Mesias, tapi dia tidak katakan. Waktu mereka turun, jangan ngomong, jangan bilang apa-apa. Sampai waktunya datang. Tapi depan perempuan Samaria, dia menampakkan diri sebagai Mesias. Jadi jangan sekali lagi bilang Yesus tidak katakan sendiri dia adalah Mesias. Ini ada. Yesus menampakkan diri sebagai Mesias waktu Lazarus depan perempuan Samaria dan di Gunung Tabor ini waktu dia dimuliakan. Dan dua nabi terbesar bersaksi betul sekali, benar sekali dia adalah Mesias Israel. Dimuliakan. Dan ini kan tempat Musa, Elia, dan Tuhan Yesus yang berubah, yang murid-muridnya melihat Tuhan Yesus itu bercahaya seperti matahari. Dan ada Musa dan Elia. Tetapi itu sebenarnya mereka dalam penglihatan. Karena Tuhan Yesus bilang, jangan bilang siapa-siapa penglihatan itu. Nah, yang Tuhan mau nyatakan bahwa di sini ada satu pembalikan keadaan. Dari penglihatan yang fana kepada penglihatan yang ilahi. Dan arti dari Tabor itu Tafor bahasa Ibraninya. Tafor. Arti yang dari bahasa Israel ini Tafor adalah sebenarnya nggak bagus. Tetapi Tuhan Yesus menjadi transfigurasi sebagai Elohim itu dengan wajah yang bersinar seperti matahari. Itu sudah membalikan keadaan. Jadi menjadikan tempat ini sebagai tempat kudus. Kudus dan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan itu dimuliakan, artinya jadi tempat ini adalah kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan di tempat ini, maka masing-masing ambil kerinduan sendiri-sendiri, ambil waktu untuk bisa melihat yang ilahi. Minta dibukakan mata untuk seperti murid Yesus melihat ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus yang bertransfigurasi. Jadi kemuliaan Tuhan itu ada di sini, yang kita percaya seperti yang Alkitab bilang bahwa mereka melihat Tuhan Yesus dan Musa, Elia di sini. Itu aja, dan iman bahwa kita dibukakan, selubung itu dibukakan untuk kita bisa melihat yang ilahi. Oke, cukup, saya rasa cukup. Kesempatan ini untuk ambil yang ilahi dan pembalikan keadaan dari yang artinya tidak baik menjadi baik. Semua yang tidak baik dalam kehidupan kita, minta semua dibalikan keadaan. Setelah melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Sama-sama nyembah, Herni dan Esther Lewi akan lead kita untuk menyembah. Saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, silakan lakukan bersama-sama. Sembah, 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 sembah. Sembah, sembah. Yes,
tempat ini, Yesus Yahwehku, rindu belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesus Allah, Yesus Allah, Tuhan, Yesus Allah, Tuhan, Yesus Tuhan, bagi semua bangsa, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Yesus, ini ya Yesus Yahwehku, rindu belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan dan kuasa nama-Mu, Yesus Allah, Yesus Allah, Tuhan, 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 bagi semua bangsa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shantana baya 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 baya. Dalam hormat pujian hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala kemuliaan keagungan kejayaan hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat pujian hanya bagi Yesus.
Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita naikkan dan berkata amin 7 kali secara serempak. Amin. 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 Amin.